بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Al-Qur'an hadis dengan tema Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita akan mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita lihat di sini. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran, kalau kita melihat secara bahasa, Al-Quran itu berasal daripada kata qara'a yang berarti membaca atau bacaan. Dan Al-Quran, kalau kita melihat secara istilahnya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimpun dalam mushaf dan menjadi mukjizat serta pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan apa itu Al-Quran, dan kapan Al-Quran itu diturunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan setelah itu kita juga akan mengenal daripada nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya satu nama saja. Al-Quran yang biasa kita gunakan namanya Al-Quran itu secara umum, itu yang kita pakai. Tapi Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki berbagai nama yang masing-masing mengandung makna dan hikmah tersendiri. Beberapa nama yang umum digunakan antara lain. Jadi nama-nama Al-Quran, jadi setiap nama-nama Al-Quran itu memiliki makna dan hikmahnya tersendiri. Nama-nama Al-Quran dari yang lain, antara lain ialah Al-Quran, itu yang biasa kita sebut, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Huda, Ar-Rahmah, Asy-Syifa, dan Al-Kalam. Jadi setiap nama-nama ini memiliki hikmah tersendiri. Selanjutnya kita juga akan mengetahui fungsi daripada Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian juga akan mengetahui apa fungsi daripada Al-Quran.
Nah, kita lihat yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Kalau kita melihat bahwa fungsi Al-Quran dalam Islam ialah petunjuk bagi manusia secara umumnya. Selanjutnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah itu. Lanjut, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umumnya. Selanjutnya, yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi daripada Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda, nah, yang artinya adalah petunjuk. Al-Furqan artinya pembeda dan yang lain-lainnya. Al-Huda, ya. Al-Huda ialah petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi. Ya. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umumnya. Ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu Al-Quran secara umumnya, ya. Petunjuk Al-Quran secara umumnya. Selanjutnya Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan yang artinya adalah pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang sudah kita bacakan tadi di atas, dan artinya di dalam Al-Quran di atas tadi dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan, yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan mengenal hadis. Nah, yang pertama tadi kita mengenal apa itu Al-Quran. Selanjutnya kita mengenal apa itu hadis. Kita melihat pengertian hadis, ya. Hadis secara bahasa artinya adalah baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, hadis tadi yang pertama itu perkataan. Perkataan itu ialah segala yang diucapkan Nabi. Jadi apapun yang diucapkan Nabi, ya. Yang kedua, perbuatan. Nah, perbuatan itu seperti Nabi mengerjakan haji, jumlah rakaat, berzakat. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, takrir atau mendiamkan. Apa itu maksudnya? Takrir atau mendiamkan. Jadi, jika seorang sahabat melakukan sesuatu dan Nabi tidak melarangnya, itu dianggap sebagai persetujuan yang disebut dengan takririyah. Dan yang keempat, sifat, keadaan, dan himmah, artinya keinginan. Itu maksud daripada sifat, keadaan, dan himmah ini artinya akhlak Nabi, ya, silsilah Nabi, dan melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Jadi dapat kita pahami, ya, hadis itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, atau sifat,
atau perjalanan daripada Nabi Muhammad SAW, baik itu sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi hadis ini berfungsi terhadap Al-Quran ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran itu ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, itulah fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi daripada keduanya, fungsi daripada Al-Quran dan hadis dalam Islam. Apa fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam? Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya. Ya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ini digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Selanjutnya Al-Quran itu juga merupakan sumber hukum pertama dan dalam agama Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama ya. Selanjutnya hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua. Jadi sumber hukum yang pertama itu Al-Quran, sumber hukum yang kedua itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis juga merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Setelah kita menjelaskan beberapa materi tadi tentang Al-Quran dan hadis ya. Di sini kita uji pengetahuan kita, sudah sampai di manakah pengetahuan kita, sampai di manakah pemahaman kita, atau sejauh manakah kita mengerti daripada materi-materi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kita jawab ya, dan kita tulis di buku juga bisa. Ini soal-soal ini ialah ingin melihat sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang sudah kita pelajari di awal. Nah, soal yang pertama, jelaskan makna Al-Quran secara bahasa dan istilah. Nah, jadi soal yang pertama ini meminta jelaskan apa itu Al-Quran ya, secara bahasanya dan secara istilahnya. Ya, tadi juga kita sudah mempelajari dan jelaskan. Selanjutnya yang kedua, sebutkan siapa yang menerima wahyu Al-Quran dan melalui siapa wahyu itu disampaikan. Siapa yang menerima wahyu dan siapa yang membawa wahyu ya. Soal nomor 3, sebutkan nama lain dari Al-Quran yang kamu ketahui. Nama-nama Al-Quran yang kamu ketahui. Yang keempat, apa fungsi Al-Quran bagi manusia? Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, apa fungsi daripada Al-Quran? Sudah dibacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 185 tadi sudah kita bacakan dan jelaskan apa fungsi daripada Al-Quran. Soal nomor 5, jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Ini juga minta dijelaskan apa itu hadis secara bahasa dan hadis secara istilah. Soal nomor 6, sebutkan 4 fungsi pokok hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran apa itu? Yang ketujuh, jelaskan fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam. Minta jelaskan fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam itu apa.
Yang ke-8, sebutkan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Apa saja yang sebelum Al-Quran ini nama-nama kitabnya. Yang ke-9, soalnya apa kedudukan hadis dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, kedudukan hadis ini apa ya setelah Al-Quran ini. Dan yang ke-10, mengapa Al-Quran disebut pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Nah, jadi ini 10 soal untuk menguji sampai mana atau sejauh mana pemahaman kita dari materi yang kita pelajari. Silakan dibuat dan dikerjakan. Baiklah. Alhamdulillah telah usai materi kita tentang mengenal apa itu Al-Quran, mengenal apa itu hadis ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa pemahaman dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Quran dan hadis adalah cahaya hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.